Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan membahas preview seminggu saham kemarin yang kita jadikan watchlist dan masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Pada perdagangan hari Jumat tanggal 25 Februari kemarin, IHSG ditutup naik ke harga 6.808,17. Kenaikan ini 1% dari penurunan pada tanggal 24 di harga 6.817 kemarin. Apabila pada perdagangan besok IHSG masih dapat melanjutkan kenaikan, maka IHSG akan mengunci lagi area 6.918 sampai 6.960 dengan area support di sekitar harga 6.750. Secara teknikal saat ini IHSG masih sideways, cenderung masih akan menguji area resisten di 6.920 sampai menguji area support di sekitar harga 6.750. Jadi IHSG masih akan sideways ya. Pada perdagangan kemarin tanggal 25 terjadi akumulasi senilai 24,7 miliar dengan nilai rata-rata 25,8 miliar. Kita lihat secara weekly, IHSG membentuk pola doji. Apabila IHSG masih dapat bertahan, maka IHSG masih bisa naik satu atau dua candle di sekitar harga 6.930 sampai 6.985. Saat ini secara monthly IHSG sudah terkonfirmasi break, hanya menunggu satu minggu ke depan. Apabila IHSG dapat bertahan di harga 6.890 sampai 6.800 sampai 6.900, maka IHSG akan terkonfirmasi break. Tapi sepertinya masih akan koreksi di sekitar harga 6.700. Jadi IHSG masih akan sideways kembali. Kita akan preview saham yang pertama yang akan kita bahas adalah Indosat. Indosat saat ini berada dekat dengan area stop loss kita di sekitar harga 5.400. Apabila Indosat masih gagal bertahan di harga 5.400, sebaiknya teman-teman cut loss dulu saham ini. Saya mengajak teman-teman untuk entry saham Indosat pada tanggal 21 Februari kemarin. Indosat sempat menguji area take profit kita yang pertama di harga 5.800, dan memang sepertinya hanya dapat TP1 ya, gak nyampe TP2 sekitar harga 6.100. Ternyata masih gagal di break
dan trennya ini masih terlihat masih downtrend. Yang kita akan cut loss bila 5.400 masih gagal ditembus, masih gagal bertahan di atas 5.400. Terjadi penurunan 3 hari berturut-turut ya, besar. Cara tren masih downtrend jangka pendek. Untuk daily, untuk weekly-nya kita lihat secara weekly pun masih koreksi. Dan masih gagal menyentuh area pinjam di harga 5.938. Dan terjadi distribusi pada perdagangan minggu kemarin senilai 36,9 juta dengan nilai rata-rata 25 juta. Ya. Jika Indosat masih gagal bertahan di atas 5.400, maka kita akan cut loss terlebih dahulu saham Indosat. Saham berikutnya akan kita bahas adalah Jasa Marga. Jasa Marga pada tanggal 25 kemarin ditutup turun ke harga 3.380 dengan nilai terendah di harga 3.250. Sudah menyentuh area ini ya, area cut loss. Tetapi ditarik mantul kembali. Jadi kalau teman-teman masih ada yang hold saham ini, betulnya cut loss kita bukan di sini. Cut loss kita tuh di sini. 3.220. Jadi belum pernah cut lossnya. Kalau menurut saya sih masih hold ini sampai dia benar-benar break area sini 3.220. Nah, apabila Jasa Marga masih dapat menguji area 3.495, maka Jasa Marga masih berpotensi menguji lagi area 3.620. Pada tanggal 21 saya merekomendasikan saham ini. Ya, pada saat candle merah ini, apabila teman-teman HK yang ngambilnya di pojok 3.500 pasti ya, pusing ya. Tapi kalau teman-teman nunggu misal masuknya di 22 ini, tertinggi 22 aja cuma 3.470, mungkin sudah take profit pertama di harga 3.500 walaupun masih gagal di take profit kedua. Oke. Nah, saat ini dia masih berada di bawah ya. Dan saat ini terdekat cuma ke TP1. Jadi kalau misal dia kembali ke TP1, teman-teman mau jual lagi di TP1 aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih mau nunggu di TP2 ya silahkan. Kalau misal nggak jual di TP1, nunggu di TP2,
kalau kembali ke cut loss harus disiplin, harus cut loss ya. Pada perdagangan tanggal 25 jadi distribusi yang besar ya, 21 juta dengan nilai rata-rata 9 juta. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya sudah naik, turun lagi. Ini sih di tepi jurang ini nih. Jadi kalau dia masih berpotensi ke 3.500, teman-teman sebaiknya take profit dulu ya, karena distribusi minggu ini juga besar di sekitar harga 60 juta dengan nilai rata-rata 27,7 juta, 2,8 juta ya. Jadi belum ada pergerakan ini yang terlalu signifikan. Ini hanya ngetes area tenkan yang ditinggalkan saja. Saat ini mungkin sideways, cenderung akan menguji lagi area 3.200-an. Ya kalau udah jebol, wassalam lah ya. Mungkin 3.000 sampai 2.000 lagi. Oke, berikutnya saya akan preview saham TINS ya. Direkomendasikan pada tanggal 22 Februari kemarin, dan harganya saat ini mungkin naik ya, walaupun ya, turun lagi. Itu tanggal 22 kemarin candlenya merah ya. Kenapa saya rekomendasi selalu merah? Nanti kita bahas pada pada hari Minggu nanti saat kelas bersama VIP BB Cuan ya. Nanti di situ kita akan bahas semua. Oke. Nah, di sini kita lihat harusnya teman-teman bisa entry di sekitaran harga 1440 sampai 1500 ya. Range teman-teman entry itu di sekitar itu. Nah, bisa masuk di hari itu juga atau tanggal 23 ya. Kalau mau masuknya di tanggal 24 sih udah terlambat ya, karena naiknya. Itulah target profit kita gitu ya. Kalau ngambil di 1500 juga udah TP, tapi kalau ngambil masih di sekitaran harga 1450 bisa TP di 1500 sampai 1565 gitu ya. Nah, karena saya rekomendasinya dari candle yang ini ya, 22 ya. Candle yang ini kan tadinya nggak ada tuh, jadi kita nggak tahu dia naiknya ke situ atau turunnya ke sini. Yang jelas ketika dia koreksi dan mantul kita ngambil. Jadi kemungkinan besar teman-teman masuk di candle yang kecil ini. Itu pergerakannya di sekitar 1460 sampai 1485. Nah, teman-teman bisa jual di 1515 1510 sampai 1570. Itu pun kalau teman-teman nggak nunggu close, jadi langsung jual ya. Tapi kalau teman-teman nunggu close kan tuh cuan tuh lebih banyak ya kan. Nah, kalau teman-teman masih mau nunggu ke dia ke TP3 ya masih bisa di 1680. Kalau teman-teman yang belum punya barang ya hati-hati ya. Mungkin dia akan koreksi dulu di sekitar lagi 1560-nya sampai 1515 dan kembali. Jadi teman-teman area ngambilnya di sini 1560 sampai 1510. Kalau dia koreksi ke sini ya, kalau enggak ya jangan diambil karena win rate-nya terlalu kecil.
cut loss-nya bisa di 1470, sedangkan win rate-nya cuma ke 1682. Oke, 1680 ya, sekitar sini lah. Tapi kalau misal dia bisa break area 1700 itu, apalagi tembus 1750, ya, Tins bakal jauh geraknya. Ya, ini juga udah membentuk structure ya. Enak kalau udah ngerti, udah paham. Nah ya, kalau udah ada structure-nya, udah santai ini. Satu, nah ini tunggu koreksi. Kalau dia koreksi, teman-teman bisa ngambil. Kalau dia koreksi, mantap lagi, kita ambil lagi. Saya juga ada rekomendasi lagi, biasanya ada tanggal 25 dan hari ini koreksi ya. Nah, kemungkinan besar sih emang area sini nih. Kita tungguin aja tuh dia koreksi terus 60 lagi sampai 115 lagi. Apakah bisa dilewati atau dia masih mau jebol lagi? Nah, daerah situlah kita koreksi, kita ambil lagi ya. Karena ini udah TP2 ya, kita kalau ngambilnya di sini kita TP2, kalau ngambil 1500, TP1-nya 1580. 1560 kemarin kita take profit. Atau mau dijual sekarang juga masih untung 1590 kan, sebelum dia mau koreksi lagi ya. Kalau dia nggak koreksi, misal besok malah naik lagi, ya udah, berarti belum rezeki kita ngambil lagi gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang misal ngambil 1560, tungguin aja kalau dia besok naik ke 1680 ya. Teman-teman bisa average down kalau dia udah mantul dari area 1500-an. Biasanya sih kalau secara teknikal itu dia jarang ya turunnya itu sampai lebih dari setengah candlenya, itu sekitar 15-10 lah paling dalam. Tapi kalau secara volume itu di atas rata-rata itu udah 85 juta dengan nilai rata-rata 35 juta. Tapi yang jelas strukturnya udah kebentuk. Setelah dia koreksi, ya biasa aja sih. Ya, karena dia udah naiknya tinggi dan karena ini di weekly juga kebentuk area MA72 di harga 1640. Dia bentuk turun, koreksi dikit, termantul lagi, ambil lagi, naik lagi ya. Mudah-mudahan bisa di atas harga 1750. Kalau bisa, cakep, target bisa ke 1900, 2000 lagi. Mudah-mudahan nyampe 2500 lagi ya. Mudah-mudahan. Secara weekly itu akumulasinya cukup besar ya, di 416 juta dengan nilai rata-rata 144 juta. Banyaknya ini ya, ngasihnya gede nih. Saham berikutnya yang kita bahas adalah BJTN pada perdagangan tanggal 22 kemarin. BJTN sempat tutup di harga ya, sahamnya sideways saja 770. Jika teman-teman ngambil di sekitar 770 sampai 775 ya, kita tunggu di harga
780, kita take profit dulu, lalu kita tunggu dia naik ke 795. Cut loss kita di harga 730. Jadi jauh ya, jauh. Take profit kita masih jauh juga ya, ke 805 dan 815 juga sampai. Kita udah buang semua ketika dia udah ke 805 harus. Kalau tergantung strategi masing-masing sih ya. Nah, kalau area ngambilnya di sini ya. Tapi kalau masih mau ngambil di sekitar 765, nanti kalau dia turun lagi masih bisa diambil. Terjadi distribusi 2 hari ya, di atas rata-rata dengan nilai rata-rata 10 juta, distribusinya di atas 19 juta ya. Distribusinya lumayan. Iya, koreksi ya, candlenya itu kayak gitu-gitu, gerakannya tipis-tipis tapi naik terus. Kalau dilihat ini udah structure dari zaman kapan ya, ya walaupun udah melenceng ya, tapi masih bisa lah naik sampai 815 saya lihat. Walaupun dia agak susah achieve-nya ya, tapi secara weekly terjadi akumulasi di atas nilai harga rata-rata ya. Nilai rata-ratanya 36 juta dengan nilai akumulasi 86,5 juta ya. Meski bagus di saham ini, cuman ya gerakannya kayak gini ya, emang kayak gitu. BCTN berikutnya Java. Java ini sekarang dia itu koreksi karena dia nunggu namanya lebaran ya. Jadi sebenarnya cut loss kita itu udah dekat ya, di sekitaran harga 1540. Tapi menurut saya mungkin dia akan ngehit area stop loss, mungkin juga enggak ya, karena area 1500 itu merupakan area krusial dia. Dan pada minggu ini Java itu mau uji area Tenkan dan Kumo, ternyata masih gagal ya, di harga 1655 masih gagal, masih koreksi dengan distribusi 128 juta dengan nilai rata-rata 85 juta ya. Kelihatannya masih akan menguji area 1500 sampai 1300 ya. Jadi sebenarnya range-nya itu cukup jauh ternyata ya. Kalau kita ngambilnya dari 1500-an, kemungkinan akan masih lanjut sampai ke 1300-an ya. Kalau saya sih sekarang karena saya rekomendasikan ini pada tanggal 23, sisinya cuma 2 hari saat ini ya, saat yang dia nyentuh area ini ternyata udah kena TP tuh, ke area TP ya, tapi kita belum dapat barang nih, jadi kita tunggu ya, bisa tunggu di sekitaran harga, kita tunggu dia mantul dulu nih, apakah kita lihat dulu apakah mana. Jadi kita saat ini belum ngambil barang sama sekali ya. Karena apa? Karena candle ini break candle yang ini, break candle yang gede ini, makanya pada Jumat kemarin
tutup turunnya. Apabila perdagangan Senin masih turun di bawah 1550, kita jangan entry. Jadi kalau ada teman-teman yang udah entry, tuh cut loss teman-teman di penutupan kemarin atau di pembukaan besok. Kalau dia masih menuju area 1580, teman-teman bisa jual dulu. Tapi kalau teman-teman belum entry, kita tunggu apakah dia mantul dari 1540 atau enggak. Kalau dia mantul baru kita ambil. Karena rules saya kayak gitu sih sebenarnya. Pokoknya kita itu rata-rata masuk di candle yang turun naik. Harusnya hari ini naik, tapi karena dia nggak naik, kita nggak bisa entry. Itu posisinya. Walaupun saya rekomendasikan di atas, makanya saya selalu tidak menyarankan untuk HK. Kalau dia masih sideways area sini sih masih oke. Kalau dia jebol ya kita tunggu di harga 1300-an. Tapi kalau teman-teman mau cicil beli, bisa di harga 1550 sampai 1300. Jadi kalau dia koreksi, teman-teman cicil terus. Ya. Saham ini pasti naik dekat-dekat lebaran. Kapan lebaran? Bulan depan. Bulan depan itu April. Ya, April. Jadi kita akan hold sampai April. Persiapkan dananya. Ya. Jika teman-teman suka apa namanya? Koleksi, ya persiapkan dananya ya. Berikutnya kan kita bahas Antam. Antam udah pasti naik lah Antam. Terus kemarin tuh koreksi, pasti koreksi semua kemarin. Nah, saya rekomendasikan tanggal 23 ya. 24 tuh sempat diajak turun tuh hampir ke area Kumo ya, tapi nggak nyampe. Hampir ke area MA 72 juga nggak nyampe juga. Itu di harga 2120. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ambil, mungkin di sekitar 2140 sampai 2220 ya. Tapi kalau ngambil sama 2240 sih belum TP ya. Saya belum garisin TP-nya nih. Karena sebenarnya ini sudah ngambil dari bawah. Saya lupa berapa hitam itu ya. Tanggal 11 kemarin. Ya, tanggal 11 kemarin. Pada tanggal 11 kemarin. Nih yang saat merah. Itu udah TP berapa hitamnya? 1, 2, 3. Udah TP 3 hitam. Nah, kalau sudah TP 3, kita masih nunggu koreksi ya. Nah, harusnya kemarin tuh yang tanggal 24 ngambilnya. Ya, tapi ini kalau masih diizinin ya, Senin tuh bakalan turun lagi deket sini ya 21. Jadi teman-teman masih bisa entry. Kita tunggu dulu koreksinya, baru kita entry. Jangan dia koreksi entry langsung. Nggak gitu juga mainnya ya. Jadi ya kita tunggulah dia turun dulu, dia turun dulu, nah baru kita ambilin. Setelah ada hijau-hijau kayak gini ya kita baru entry. Kalau mau cicil bertahap boleh. Cut loss kita di sini ya 1900 ya.
cukup jauh lah ya, 1900, ngambil sekitaran area 2000-an, 2100 ke atas ya. Kemungkinan area kita ngambil 2100 saat ke atas. Cut loss kita 1900. TP kita itu di sini ya. 2300. 2410. Dikit ya, iya dikit. Tapi itulah area targetnya. Saya ragu kalau dia ke sini 2600 mungkin bisa, tapi dia akan turun lagi. Tapi terserah teman-teman kalau mau ngambil TP3. Dan saya sih TP2 aja cukup. Dan saat ini saya belum dapat barang juga untuk Antam. Jelas saya masih mau nunggu dia koreksi. Ini nggak benar kemarin itu diangkat. Makanya hari ini itu di doji ya, biar turun lagi. Jadi kemungkinan besar hari setelah 1 Rabu itu turun dan teman-teman bisa nyicil ya. Dan cut loss kalau dia masih gagal di area 1900. Akumulasinya lumayan ya, seminggu kemarin ya, terus berada di atas rata-rata, rata-ratanya 148 dengan akumulasi 190 juta ya. Decline-nya juga udah pasti bagus, cuman mungkin akan ada koreksi dikit lah, area-area 2100 ya, terus naik lagi mudah-mudahan nyampe 2300 ya, atau 2400. Semoga ya Antam itu gerakannya suka kayak gini ya, suka melengkung ya. Kalau naiknya sangar, kalau turun sangar juga ya. Akumulasinya 2 kali lipat nih dengan 1 miliar 60 juta dengan nilai rata-rata 515. Oke, hitam masih bagus ya, trennya masih jalan tuh, hanya mungkin akan ada koreksi sedikit lah. Berikutnya di MTK Mahkota. MTK ini udah doji-doji juga ya, rekomendasi di tanggal 24 ya, di penurunan ini ya. Hari ini turun juga, kalau besok turun lagi kita belum ada barang, ngambil di sekitar 1941, plus bisa pasang area 1980 atau 1500 ya. Nah, secara weekly-nya, oh ya, ini terjadi distribusi ya. Ya wajar sih, kan emang koreksi ya. Di atas rata-rata 83 dengan nilai rata-rata 84. Ya koreksi, gagal tembus area Tenkan Kinjun MA62 ya. Koreksi wajar. Area-area sini itu 990 ya. Terus uji lagi, mudah-mudahan bisa.
tahan mantul lagi, bisa break, uji lagi area TP kita. Oke. Pada perdagangan 21 Februari kemarin, minggu kemarin itu terjadi akumulasi 500 505 juta ya, dengan nilai rata-rata 238, which is good, cuma butuh koreksi aja, koreksi tipis kita ambil, nanti dia naik lagi. TP pertama kita bisa jual di 2090, tapi ini sebenarnya udah area ngambil juga sih, tapi tunggu dia mantul ya, area ngambil juga. TP nya bisa pasang 21, bisa pasang di 2250, bisa pasang di 23 ya. Kalau ini bonus 23 ini juga bonus ya jika nyampe seperti itu. Oke, berikutnya jasa marga lagi, tadi udah, kita langsung ke match aja ya. Match koreksi, kalau match ini saya ajak itu match 25 ya, kemarin koreksi ya. Kalau dia besok masih koreksi lagi, kita bisa cicil di area-area 5.700-an sampai 5.500 ya. Sini areanya ya, area kita ngambil 5.800 boleh lah sampai 5.700 ya. Cut loss kita pasang di cut lossnya di sini aja deh, 400 ya, 460, jauh ya, jauh sih. Nah, kalau dia koreksi mantul kalau kita ambil ya. Kalau teman-teman mau pasang cut loss di 520 juga silahkan sih, cuman kemungkinan akan terhit ya. Kenapa saya pasang cut loss jauh-jauh ya, karena jangan sampai kehit sebelum kita nyampe TP gitu ya. TP satunya di mana? TP satunya di sini 600 berapa nih, 610 ya. TP 2 ya 600, 76 ya, 76. Jadi kalau besok masih koreksi lagi, masih bertahan di atas 576, it's okay. Jadi area ambilnya bisa dari 58, 59 nih juga udah oke sih sebenarnya. Cuman ya tergantung teman-teman mau ngambil di mana ya. Menurut saya sih Medco ini masih bagus. Trennya udah ganti, traktornya udah jalan, itu tinggal ya memang butuh koreksi. Jadi nggak aneh ketika dia udah naik banget itu diturunin kayak gitu. Cara ini ya masih gagal breakout. Kalau minggu ini masih gagal berada di atas 633, ya kemungkinan Medco akan koreksi lagi. Tapi akumulasi kemarin itu besar, 1 miliar, dengan nilai rata-rata itu cuma 292 juta, jauh, hampir 3 kali lipat ya yang ngambil barang ini. Jadi nggak mungkin didiamin aja di sini nih, pasti dinaikin nih.
pasti tembus ini 6.630-an, pasti tembus minggu depan ya, walaupun akan dimain-mainin harganya kan, sideways gitu ya, diberat-beratin di harga 600-an, dimain-mainin ya harganya, naik turun dulu baru dinaikin. Kalau udah breakout area 600-an, 650-an, itu udah pasti dia akan menguji lagi area ini 680 atau 700. Medco sih masih bagus banget. Secara tren juga udah berubah, udah jadi tren jangka pendek. Jangka menengahnya masih sideways ya. Teams juga udah. Sekian aja paket hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.